anak-anak sekalian, kita mulai presentasi hari ini. Saya akan menjelaskan materi HIV dan AIDS. HIV itu adalah Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus atau jasad renik yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat sel-sel darah putih yang relatif cukup banyak. Sel darah putih berguna untuk melawan berbagai bibit penyakit atau kuman yang masuk ke dalam tubuh manusia. Jadi, anak-anak, jika sel-sel darah putih merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh manusia ya. Jika seseorang terinfeksi oleh HIV, maka virus ini akan menyerang sel-sel darah putih dan merusak dinding sel. Kemudian masuk ke dalam sel dan merusak sistem kekebalan tubuh. Akibatnya sel-sel tubuh mengalami kerusakan dan melemah sehingga tubuh tidak mampu lagi melawan kuman atau bibit penyakit. Berikut ini di samping ada contoh dari gambar virus HIV. Bisa dilihat ya gambarnya. Oke, dan di samping juga ada tubuh manusia yang terinfeksi virus HIV itu seperti ini bentuknya. Jadi tubuh manusia itu akan berkembang biak jika dia terinfeksi virus HIV. Berkembang biaknya gimana? Jadi berkembang biaknya itu pada cairan-cairan seperti darah, air mani atau sperma, cairan vagina, air liur, dan air susu ibu. Nah, penularan HIV itu gimana? Jadi penularan HIV itu dapat menular melalui jarum suntik. Nah, penularan jarum suntik ini akan terjadi jika ada kontak atau pencampuran terjadi cairan tubuh yang terjangkit oleh HIV melalui apa? Hubungan seksual, yang baik itu homoseksual, heteroseksual, melalui transfusi darah juga bisa ya, atau transplantasi organ tubuh yang tercemar HIV melalui jarum suntik atau organ alat-alat lainnya. Penularan HIV ibu hamil atau penularan yang lainnya beresiko tinggi. Nah, banyak juga nih orang-orang yang melakukan beresiko tinggi yang menularkan HIV, ya seperti wanita atau laki-laki yang berganti pasangan, sering berganti pasangan, terus juga dia yang melakukan tindakan asusila, terus orang-orang yang melakukan hubungan seksual tidak wajar, terus yang orang-orang yang suka minum narkotika gitu juga nggak baik ya. Itu tuh karena bisa menyebabkan resiko terjangkit HIV sangat tinggi. Bisa juga dia resiko AIDS gitu. Jadi tuh kalau HIV itu hal-hal yang tidak menularkan HIV itu perlu diketahui. HIV itu tidak bakal menular ya dengan kita bersenggolan dengan pengidap HIV. Terus juga kalau kita batuk-batuk atau bersin-bersin di depan orang atau di depan umum, itu kita nggak akan tertular. Kalau misalnya ada orang yang bersin-bersin atau batuk-batuk, misalnya tuh orang itu terkena HIV atau AIDS, dia batuk di depan kita nggak akan tertular. Karena tadi kan udah dijelasin gimana sih cara orang tertular HIV itu ya, bisa lewat jarum suntik, bisa transfusi darah atau yang lainnya. Itu cara penularannya. Jadi kalau dia bersenggolan juga nggak bakal terkena pengidap HIV. Terus kita juga kalau berenang di kolam renang bekas pengidap HIV juga kita nggak akan kena. Nah, kalau AIDS itu apa sih? AIDS itu, nah kalau AIDS itu imun sindrom gitu. Jadi itu dia tanda atau gejala penyakit atau turunnya sistem kekebalan tubuh gitu. Jadi AIDS itu fase akhir dari HIV. Akibatnya tuh dari seseorang yang terkena AIDS, sistem kekebalan tubuhnya itu akan ristan terhadap kuman atau bibit penyakit. Tergolong ringan sih, tapi bagi penderita HIV, AIDS itu masalah besar, akan menyebabkan kematian, bahkan akan menyebabkan infeksi opportunity gitu ya. Nah, jika kita ingin tahu bagaimana sih gejala-gejalanya, nah radang saluran pencernaan, terus radang saluran pernapasannya terganggu, paru-parunya terhambat gitu ya anak-anak. Jadi tuh dia jadi tuh kerongkongannya terganggu gitu ya, pernapasannya terganggu, kerongkongan terganggu gitu. Nah, itu cukup sekian ya penjelasan dari saya mengenai HIV dan HIV. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas.